Shalom God Lovers, hari ini percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang memperbaharui setiap kita. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh, kami heran sebab Engkau Allah yang ajaib. Oh, ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa, Allah yang mempesonaku. Terima kasih Yesus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Apa yang biasanya saudara lakukan ketika memasuki tahun yang baru? Banyak orang biasanya memiliki tekad baru, memiliki komitmen yang baru untuk memulai hidup lebih baik lagi. Karena biasanya di akhir tahun kita punya waktu untuk merenung, untuk melihat ke belakang, untuk feedback apa saja yang sudah kita kerjakan sepanjang tahun yang lalu, dan apa yang belum kita bisa lakukan, dan bagaimana kita bisa melakukan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Nah, di dalam perenungan ini masing-masing orang biasanya punya tekad. Saya mau menguruskan badan. Ya, ada yang punya tekad, saya mau lebih bertumbuh secara rohani. Atau ada juga yang bertekad meninggalkan dosa. Saya mau tinggalkan selingkuhan saya. Saya mau berhenti dari narkoba. Saya mau jadi orang yang lebih sabar. Dan ada banyak lagi kerinduan orang bertekad lebih baik lagi di tahun yang baru. Nah,
Satu firman Tuhan terambil dari Yohanes 15 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saya ulangi, di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada yang bertekad di tahun yang baru ini untuk menguruskan badannya. Apa yang dia lakukan? Banyak berolahraga, ya, berhenti merokok, lalu bergaya hidup sehat, ya. Itu semua dia coba lakukan untuk menjadi lebih kurus karena dia merasa berat badannya sudah berlebih. Ada juga orang yang rindu untuk mengalami pertumbuhan secara rohani. Apa yang dia lakukan? Dia mulai bertekad memberikan banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Mulai memberikan waktu untuk membaca Alkitab. Lalu mulai komitmen tidak akan bolos ke gereja apapun alasannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita memiliki tekad yang baik, memiliki keinginan yang baik, memiliki tujuan yang baik di tahun yang baru. Tetapi acap kali kita mengalami kegagalan lagi, dan kegagalan lagi. Contoh, satu hari saya datang di sebuah persekutuan, lalu ada sebuah kuis. Pemimpinnya bertanya, kitab apa yang paling banyak dibaca oleh orang Kristen di seluruh dunia? Wah, semuanya pada sibuk menebak, ya. Kitab Matius, kitab Yohanes, kitab Wahyu, kitab Mazmur, ada juga yang bilang Kidung Agung katanya. Karena itu adalah kisah percintaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang benar jawabannya. Dan akhirnya si pemimpin berkata, yang paling banyak dibaca orang Kristen di seluruh dunia adalah kitab Kejadian. Orang-orang semua ingin tahu alasannya. Kenapa kitab Kejadian? Nah, seperti ini. Setiap awal tahun orang bertekad untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membaca Alkitab. Kitab apa yang pertama ada di dalam Alkitab kita? Tentunya di kitab Perjanjian Lama itu adalah kitab Kejadian. Nah, berapa lama orang bisa bertahan membaca Alkitab setelah dia bertekad pada awal tahun? Ada yang bertahan sebulan, ada yang bertahan 2 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, setelah itu mereka berhenti baca Alkitab sampai akhir tahun kembali lagi mengevaluasi. Dan ternyata wah, udah gak dibaca selama 6 bulan, udah gak dibaca selama 11 bulan. Saudara, lalu kemudian muncul lagi tekad baru, aku akan mulai lagi baca Alkitab. Dan kitab apa yang mulai kembali dibaca? Kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian adalah kitab yang paling awal di dalam Alkitab kita. Paling banyak dibaca oleh semua orang, tapi nggak pernah tuntas membaca sampai Wahyu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita tidak pernah bisa tuntas melakukan apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan? Nah, seringkali kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Sehingga karena kekuatan kita terbatas, maka kita tidak bisa melakukan apa yang kita rindukan. Itu sebabnya Yohanes 15 ayat 5 berkumandang bagi kita, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di luar Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan kekuatan sendiri, engkau akan mengalami kegagalan. Engkau akan berhenti di tengah jalan. Ini maksud dari ayat firman Tuhan ini. Nah, itu sebabnya miliki motivasi yang benar untuk melakukan apapun yang saudara rindukan. Misalnya tadi saudara ingin
membaca Alkitab setiap hari, ingin mengalami pertumbuhan secara rohani. Pertanyaannya, tujuannya untuk apa? Apakah membaca Alkitab sekedar hanya untuk menambah pengetahuan? Nanti kalau ikut kuis Alkitab saudara bisa menjawab? Atau saudara memang ingin melakukan firman Tuhan, mengenal pribadi Allah lebih jauh dan lebih dalam lagi? Kalau motivasi saudara benar, maka Tuhan akan menolong dan memampukan saudara. Saudara bertekad menguruskan badan, tujuannya untuk apa? Supaya tubuh saudara yang adalah bait Allah ini menjadi sehat? Atau ketika saudara sehat, semua orang, semua mata memandang saudara dengan kagum. Jadi tujuannya hanya untuk memuliakan diri sendiri. Kalau itu yang terjadi, tentu tidak akan ada penyertaan Tuhan ketika saudara melakukan tekad dan keinginan saudara di tahun yang baru. Itu sebabnya mari berdoa kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan hati saudara, yang tentunya hal yang baik, lakukanlah bersama dengan Tuhan. Satu ayat terakhir di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dialah sumber kekuatan kita. God lovers, sampai berjumpa kembali di dalam Word from Heaven berikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, agar ketika kami melakukan segala sesuatu yang baik, tidak hanya cukup dengan tekad, tetapi dengan motivasi yang benar, yaitu kami melakukan segala sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun, memampukan kami berjalan sepanjang tahun 2024 ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God lovers, selamat tahun baru. Diharapkan saudara juga membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.